Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembelajaran fisika kelas 11. Setelah pekan kemarin kita belajar tentang limit bagian pertama, yaitu pengenalan. Nah, sekarang kita akan mencoba mereview kembali sekaligus menambah sedikit materi tentang limit fungsi aljabar dan tentunya limit yang mendekati nilai atau konstanta. Jadi kita belum ke limit yang tak tentu ya, masih tertentu. Sedikit mereview yang kemarin tentang sifat-sifat limit fungsi. Itu ada banyak banget ya. Ini ada limit ketika kita memasukkan nilai mendekati C ke dalam fungsi konstanta, maka hasilnya akan konstan gitu ya. Kemudian ada limit nilai X mendekati C, kalau fungsinya X maka nilainya akan konstanta itu sendiri. Kemudian limit X mendekati C, dimana si fungsinya dikalikan dengan sebuah konstanta, maka kita dapat mengubah bentuknya menjadi konstanta dikali limit fungsi tersebut ya. Terus juga ini ada fx, gx. Kalau operasinya penjumlahan maka bisa dirinci masing-masing limitnya, kemudian hasilnya dijumlahkan itu ya. Begitupun pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di pembagian itu ada syarat, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada pangkat, dan terakhir ada akar. Di dalam akar tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh negatif ya. Catatan penting pada sifat-sifat limit adalah bahwa pembagian limit tidak boleh bentuknya 0/0. Kita tahu bahwa sesuatu yang dibagi dengan 0 itu akan menghasilkan nilai yang tak hingga, atau di dalam matematika itu tidak terdefinisi ya, tidak boleh. Kemudian apa lagi nih? Jika hasil substitusi menghasilkan bentuk 0/0, maka pengerjaan diulangi lagi, yaitu dengan metode faktorisasi ya. Atau juga kalau bentuknya akar, maka pengerjaannya itu dengan dikalikan sekawannya. Kita ke contoh ya, contoh. Yang pertama nih, kita punya limit X mendekati 4, X kuadrat dikurangi 16 per X min 4. Nah, untuk menguji metode apa yang sebaiknya kita gunakan, yaitu dengan mensubstitusi terlebih dahulu nilai X ke dalam persamaan, tepatnya di penyebut. Ini kan penyebutnya X min 4 ya. Nah, kita coba masukkan nih angka 4 ke bawah. 4 kurang 4 hasilnya 0. Nah, sedangkan di dalam limit, di dalam pecahan, di dalam matematika tidak boleh menghasilkan bentuk pecahan yang penyebutnya adalah 0. Berarti kita tidak boleh menggunakan metode substitusi ya. Nah, kita ubah caranya itu dengan pemfaktoran. Yang bagian pembilang yang atas, X kuadrat min 16, bisa kita uraikan menjadi X min 4, X plus 4 ya. Yang bawah ada X min 4, karena sama ini bisa hilang, jadi tinggal X plus 4. Tinggal ini baru disubstitusi gitu ya. Hasilnya adalah 8. Terus contoh soal kedua, limit X mendekati 0 dengan fungsi limit X kuadrat min X per X. Kalau kita memasukkan angka 0 ke dalam penyebut, maka menghasilkan bentuk 0/0 gitu ya. Ini nggak boleh, berarti diubah dulu nih. Yang atas bisa diuraikan, difaktorkan jadi X dalam kurung X min 1. Ini ada X bisa dicoret, sisanya tinggal X min 1. Baru deh substitusi X sama dengan 0, hasilnya adalah min 1. Lagi ya, ini X kuadrat min 1, X plus 1, kita masukkan angka 0, hasilnya 1. Nah, ini mah ketika disubstitusi nilainya aman, jadi nggak perlu difaktorkan atau dikalikan dengan sekawannya,
langsung aja substitusi dan langsung menghasilkan nilai gitu ya, min 1. Terus lagi ini ada contoh yang akar. Kalau akar tadi harus dikalikan dengan sekawannya. Kan kalau yang matematika biasanya dulu tuh belajarnya dikalikan dengan sekawan penyebut gitu ya, biasanya akarnya di bawah. Tapi kalau limit tidak memandang dia di atas atau di bawah akarnya, yang penting ada bentuk akar, maka penyelesaiannya itu dikalikan dengan si akar, baik akar yang ada di atas maupun yang di bawah gitu ya. Ini bisa kalian lihat nih cara-caranya. Kalian coba diulang di buku tulis kalian gitu ya. Oke, menghasilkan nilai min 2/9. Kita lanjut ke soal yang lebih kompleks nih, yaitu pemfaktoran dengan pangkat tinggi. Kalau ini masih pangkat 2 ya, a kuadrat min b kuadrat itu bisa dirinci menjadi a min b, a plus b. Ini pasti kalian udah pada bisa, udah paham nih ya kalau yang pangkat 2. Terus lagi yang pangkat 3, a pangkat 3 plus b pangkat 3. Ini bisa diuraikan atau difaktorkan jadi kayak gini nih. A plus b dalam kurung a kuadrat min ab plus b kuadrat. Ini bukan 2ab ya, tapi ab nih, hati-hati, suka masih salah nih. Ini ada a, ini ab bukan 2ab. Kalau ininya plus, maka awalnya plus, negatif, awalnya negatif. Kemudian yang kedua itu kebalikannya, kalau ini positif, ini negatif, kalau ini negatif, ini positif. Dan yang b kuadrat itu selalu positif ya, yang belakang selalu positif. Coba ke contoh deh. Nih. Limit x pangkat 3 min 8 per x kuadrat min 2x. Ini pangkat tinggi ya, polinom. Ini kan bentuknya harus a pangkat 3 min b pangkat 3, sedangkan di soal x pangkat 3 min 8. Nah, si 8 ini bisa kita ubah dulu jadi pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. Tuh ya, x pangkat 3 min 2 pangkat 3. Berarti a nya x, b nya 2. Udah kayak gitu baru dimasukkan ke rumus pemfaktoran. A min b, a nya tadi x, b nya 2, berarti x min 2. Ini masukin a nya x kuadrat plus 2x plus 4. Tuh. Ini hasil pemfaktoran pangkat 3. Kemudian yang penyebutnya x kuadrat min 2x itu difaktorkan jadi x kali x min 2. Ada bilangan yang sama, x kurang 2, x kurang 2. Bisa kita hilangkan ya. Kemudian udah dihilangkan, baru udah disubstitusi si nilai limitnya. X mendekati 2, masukin hasilnya 12/2 yaitu 6. Lanjut lagi ke soal operasi bentuk pecahan ya. Operasi pecahan nih. Pengurangan. Pecahan dikurangi pecahan. Kan kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan itu si penyebutnya harus sama ya. Penyebutnya harus sama, sedangkan di soal tuh belum sama. Kita samakan dulu nih. X kuadrat min 4 kalau diuraikan itu menjadi x min 2 x plus 2. Di pecahan kedua cuman ada x min 2 aja gitu ya. Kurangnya x plus 2. Nah, berarti yang bawah dikali x plus 2, yang atas juga harus dikali x plus 2. Makanya ini jadi 3x dikali x plus 2 gitu. Kalau udah sama penyebutnya digabung di bawah, yang atas kita gabungkan juga jadinya yang ini nih ya. Terus setelah ini sederhanain lagi jadi kayak gini, dan akhirnya menghasilkan bentuk yang sama atas bawah, x min 2 x min 2 bisa dihilangkan, dicoret. Udah gitu baru deh masukin x nya gitu ya, x mendekati 2, masukin min 4/4 sama dengan min 1. Nah, ini nih yang lebih rumit lagi nih. Ada metode Horner. Kayak pernah mendengar Horner barusan? Oke, Horner itu adalah cara pembagian suku tinggi ya, pangkat tinggi.
sebelum ke cara Hornernya, kita harus tahu dulu ini tuh buat apa ya. Nah, kalian pernah kan ya belajar tentang pembagian kurung gitu. Nah, pembagian kurungnya aljabar tingkat tinggi, pangkat tinggi. Nih, 6x pangkat 3 plus 4 3x kuadrat plus 5 bla bla dibagi dengan x plus 7 ya. Pokoknya mah disamain gitu, ini kali sisanya berapa gitu ya. Nah, hasilnya 1, ini sebagai hasil pembagian, ini sisa dari hasil pembagian gitu ya. Kalau cara Horner itu lebih mudah lagi, lebih gampang. Kita tinggal mengoperasikan si koefisiennya gitu. Kan kalau yang di aslinya mah kan konstanta dan variabel ngegabung, dioperasikannya itu bergabung gitu ya. Kalau cara Horner kita cukup menggunakan si koefisiennya aja gitu. Kayak ini kan koefisiennya 6, kemudian 43 5 min 13 ya. Nah, cukup ditulis dulu nih angkanya, koefisiennya. Udah itu kalian simpan di sini angka dimana si pembaginya teh kan x plus 7, berarti x sama dengan min 7 ya. Berarti ini min 7 gitu. Cara pertama, yang 6 nya turun dulu ke bawah, 6. Kemudian dengan yang samping itu dikalikan. 6 kali min 7 sama dengan min 42. Terus yang sejajar ini dijumlahkan. 43 dikurangi 42 sama dengan 1. Dan dapat 1 dikaliin lagi ke samping. 1 kali min 7, min 7. Yang sejajar dijumlah. 5 dikurangi 7, min 2. Min 2 dikalikan dengan min 7, min 13 ya. Salah 14 ini. Min 2 kali min 7 sama dengan 14. Yang di atasnya ada min 13 dijumlahin jadi 1. Nah, yang ini sisa gitu ya, sisa pembagian. Yang ini jadi hasil. Awalnya kan x pangkat 3. Nah, ini diawali jadi x pangkat 2. Jadi hasilnya teh 6x kuadrat plus x min 2. Sama ya kayak yang pembagian kurung. Gimana nih kita menerapkan di limit? Coba ya. Nih, Ibu punya soal polinom tingkat tinggi. Soalnya teh limit x mendekati 1, ininya pangkatnya pangkat 3 gitu ya, bawahnya pangkat 2. Kita pakai cara Horner. Berarti kan ini x pangkat 3, x pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, ini maksudnya konstanta ya. Kita ambil koefisiennya. Yang pangkat x pangkat 3 kan 1 ya, 1. X pangkat 2 koefisiennya min 3. X min 1 atau alias x koefisiennya 3. Yang konstanta koefisiennya min 1. Terus ini ada x, limitnya itu kan x mendekati 1 alias x 1 gitu ya. Nah, berarti di sininya 1. Jadi si 1 ini tuh ditentukan dari nilai x yang mau kita substitusikan gitu ya. Ini kan di sini limit x mendekati 1, nah berarti si 1 yang kita gunakan nih. Gitu. Tadi yang langkah pertama gimana, diturunkan dulu ya, si 1 diturunin dulu, kemudian dikali ke samping, 1 kali 1 sama dengan 1. Udah gitu yang sejajar dijumlah, ya, min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Min 2 dikali ke samping, min 2 sejajar dijumlah, 3 min 2 1, 1 dikali 1 1, di atas ada min 1 tambah 1 0 ya. Kalau akhirnya 0 berarti itu benar, itu udah bagus ya. Tapi kalau bersisa maka kita harus mengulangi lagi. Nah, yang diambil ini ya. Ini jadi apa namanya? Koefisiennya nih. Ini kan 1. Kalau 1 kan berarti x min 1 ya. X min 1 sama dengan x min 1 tuh bisa ditulis x sama dengan 1 gitu.
Terus ya ini hasilnya nih, hasilnya x kuadrat berarti x kuadrat dikurangi 2x plus 1 gitu ya. Ini hasilnya nih, berarti ini dibagi dengan yang bawah diuraikan jadi x plus 5 x min 1, ada x min 1, ada x min 1, coret-coret. Udah itu substitusi angka satunya, hasilnya 0/6. 0/6 boleh nggak? Boleh ya, dan nolnya di atas bukan di bawah, berarti masih boleh. 0 dibagi 6 hasilnya 0 gitu. Oke, segitu yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf ya, banyak kesalahan, kekurangan. Terus juga ibu ngedadak nih bikin videonya jadi kurang maksimal, tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.